Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, sahabat sekalian yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun saya sedikit batuk karena kebanyakan minum es ya. Musim panas ya, nggak tahan. Dan tentunya kita tetap harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah. Dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya yang tentunya termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman, sahabat sekalian yang mulia, hari ini tanggal 24 Desember ya. Artinya besok tanggal 25. Ya, tanggal 25 Desember ada event ya. Ada peristiwa yang dirayakan oleh saudara-saudara kita ya, kaum Nasrani ya. Perayaan Natal ya. Dan setiap kali datang peringatan Natal ini kita umat Islam dibuat ambigu ya, artinya ada situasi yang membingungkan ya, karena terjadi pro dan kontra terkait dengan persoalan apa hukumnya ya. Kita umat Islam ini mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal ya. Nah, karena pro kontra ini ya, ini terus terjadi ya. Bagi teman-teman yang menganggap bahwa mengucapkan ya selamat Natal itu bukan persoalan. Alasan mereka tidak mengganggu iman saya. Saya kan sekedar mengucapkan selamat Natal, tidak mengganggu iman saya. Saya tetap menjadi seorang muslim, saya tetap melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Nah, dan seterusnya, itu bagi yang pro. Dan kemudian dikeluarkanlah dalil-dalil dari ulama atau mereka yang memiliki ilmu terkait dengan persoalan ini, yang menyatakan bolehnya menyampaikan ucapan selamat Natal. Di lain pihak, bagi yang kontra ya, itu juga punya dalil ya, dan kemudian mereka juga bersandar pada pendapat kalangan ulama yang melarang atau bahkan mengharamkan kita mengucapkan selamat Natal ya. Secara pribadi saya pun dalam perjalanan hidup saya ya, masih ingat dalam ingatan saya ya, dulu zaman saya masih sekolah SMP ya, karena saya menyukai seni teater ya, jadi saya punya grup teater gitu di SMP begitu ya. Nah, ketika event Natal ya, saya termasuk karena belum paham persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama ya, karena masih remaja yang pergaulannya itu ya macam-macam ya. Teman-teman tidak hanya yang Islam tapi juga yang non Muslim ya. Jadi saya pernah ikut dalam sebuah drama atau apa namanya, drama lah ya, drama sandiwara atau apa namanya itu, untuk memperingati Natal ya. Dan untuk itu kita latihan ya, latihan berminggu-minggu ya. Dan di antara tempat latihannya itu adalah musola. musola keluarga saya ya. Saya punya musola pribadi ya, pada waktu sekarang sudah diwakafkan ya. Itu di depan rumah saya, samping depan rumah saya. Dan saya berperan sebagai Raja Herodes. Karena pada waktu itu ketika casting itu, kita castingnya di sekolah Katolik ya, di sekolah Katolik Santa Maria gitu kan. Nah, guru teaternya itu kemudian melihat
sosok saya, wah ini cocok jadi Raja Herodes. Jadi saya pernah menjadi Raja Herodes. Oke, nanti terlalu lama kalau saya cerita masa lalu saya ini. Tapi yang jelas pada waktu itu akhirnya guru agama saya, Pak Suyut itu kemudian marah besar gitu ya. Bagaimana kamu Gus itu? Marah kepada kami yang Islam karena pemain drama itu campuran antara Muslim dan non Muslim. Nah, dari yang kalangan Muslim termasuk saya kemudian dimarahi oleh guru agama saya, almarhum sudah meninggal ya, Pak Suyut itu. Kemudian saya beranjak terus dewasa, ya kan, sampai akhirnya saya jadi tentara pun di awal-awal masih perwira pertama ya, letnan, kapten itu kan, sampai mayor kalau nggak salah. Karena di lingkungan militer TNI itu kan ya hal-hal semacam ini ya kita harus bersandar kepada kebinekaan gitu kan, ya, kerukunan berbangsa gitu kan. Ya udah saya sampai kira-kira sampai mayor itu. Setiap bulan Desember ya saya kepada teman-teman saya non Muslim saya menyampaikan ucapan selamat Natal gitu. Tapi kemudian alhamdulillah ya menurut saya ini adalah hidayah, petunjuk. Mungkin setelah pangkat letnan kolonel gitu ya. Itu saya mulai sadar ya kan. Dan saya mengikuti pendapat ulama yang melarang. Nah, pendapat ulama yang melarang ya, untuk menyampaikan selamat Natal, bahkan hukumnya haram ya. Sejak itu saya tidak lagi menyampaikan ucapan selamat Natal. Nah ini problemnya yang juga sering ya, disampaikan oleh teman-teman yang Muslim ini, kan nggak enak ya kan nggak enak kita mereka kalau kita merayakan Idul Fitri, mereka juga mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri. Masa ketika mereka mengucapkan merayakan Natal, kita nggak mengucapkan selamat Natal, kan nggak enak gitu. Nah, saya punya jurus yang jitu untuk hal yang seperti ini. Ya. Bagi saya, ya nggak ada masalah. Bukan berarti kita kemudian dengan teman-teman yang non Muslim itu hubungan jadi jelek. Nggak buat saya. Anggap aja selama 10 hari terakhir lah ya. Kan biasanya itu mulai tanggal 20 itu sudah mulai rame-rame itu. Nah, sekarang ada SMS, dulu SMS, sekarang ada WhatsApp segala macam media sosial itu. Tanggal 20 sampai 30 Desember itu kan rame-rame itu. Selamat Natal kaum kepada sahabat-sahabat Nasrani, salam damai, bla 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 gitu. Buat saya 10 hari ini ya saya silent aja gitu. Yang penting nanti sudah mulai Januari itu kan sudah tidak lagi suasana Natal ya saya kembali baik hubungan dengan teman-teman yang non Muslim itu ya nggak ada persoalan ya. Kalau dalil saya ini banyak dalilnya. Kalau dalil saya yang paling simpel itu surat Al-Kafirun menurut saya ya. Di situ dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah dulu kan ada negosiasi itu dari kalangan kafir Quraisy Mekah itu kan supaya sekali-sekali Rasulullah dan pengikutnya beribadah menurut cara mereka begitu kan. Kemudian pada lain waktu ganti yang kaum kafir ini mengikuti ibadah menurut cara Rasulullah dan pengikutnya kan begitu. Tapi kan kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun itu dengan sangat tegas itu ya. Ya ayyuhal kafirun ya, katakanlah ya wahai kepada orang-orang kafir ya, apa yang kami tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah gitu kan. Yang paling tegas adalah di ayat terakhir lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamaku bagimu agamamu. Sudah, ini urusan akidah ya, urusan akidah. Nah kemudian dalil yang lain yang juga disandarkan oleh mereka yang melarang mengucapkan ucapan selamat Natal itu adalah Quran surat Maryam ayat 23 sampai 26 ya. Di situ dijelaskan peristiwa lahirnya Nabi Isa ya. Nabi Isa yang kita tahu bahwa beliau lahir tanpa ayah gitu kan. Lahir tanpa ayah. Kemudian kaum Nasrani menganggap ya itu berarti anak Tuhan gitu kan. Ayat 23 ya, ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntun nasyan mansiyya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki taghtaki sariyya
wa huzzi ilayki bi zid'in nakhlatin tusaqit alayki rutaban janiyah. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon korma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Ini surat Maryam ayat 23 sampai 26 sampai 26 betul ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam dalil ini disebutkan tentang buah korma ya. Buah korma itu buah musiman ya. Kalau buah korma berbuah ya, itu terjadi di musim panas, tidak di musim dingin. Sementara kaum Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember itu musim dingin ya kan, ada salju. Makanya kemudian ada pohon cemara begitu yang kemudian dihiasi dengan salju-saljuan begitu kan. Ya, ini adalah dalil bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal, kita ikut memberikan suatu kesaksian palsu. Ya. Jadi sejarah yang termaktub dalam Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai firman Allah, ya, Allah ini pencipta, ya, segala kehidupan di dunia ini yang menciptakan Allah, peristiwa-peristiwa yang menciptakan Allah, yang maha tahu Allah, ya, kelahiran Nabi Isa, ya, pada saat musim korma berbuah, itu tidak di musim dingin. Ya. Kalau kita mengikuti dalil itu, berarti kita ikut menyampaikan kesaksian palsu. Ya, ini adalah dalil dari ulama yang melarang kita mengucapkan selamat Natal. Jadi menurut saya dalilnya setidak-tidaknya ada dua yang saya jadikan sebagai sandaran ya. Surat Al-Kafirun ya, urusan agama ini urusan akidah ya, masing-masing, jangan dicampur adukkan ya. Ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti kita ya, meskipun kita ngomong enggak kok, saya cuman pokoknya supaya teman saya senang gitu. Bukan berarti iman saya berubah, tapi kan namanya munafik gitu, ya kan? Ketika kita mengucapkan selamat Natal ya, kita mengakui kelahiran Nabi Isa atau Yesus Kristus itu tanggal 25 Desember. Sementara kita juga membaca sejarah, pada sesungguhnya peristiwa penetapan tanggal 25 Desember itu karena pada masa itu ada perayaan besar ya di kalangan penyembah dewa-dewa itu, dewa Zeus ya. Dewa Zeus itu dirayakan kelahirannya pada tanggal 25 Desember. Maka sebagai upaya untuk katakanlah dakwah mereka supaya agama Nasrani ini cepat menyebar, maka ditetapkan tanggal 25 sebagai tanggal kelahiran Nabi Isa, yang notabene dalam faktanya menurut Al-Quran, dan kita harus yakin kebenaran Al-Quran bahwa Nabi Isa dilahirkan oleh ibunda Maryam ya, itu di musim panas ya, ketika kurma berbuah ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi dalam konteks peringatan Natal ini ya, kita sebagai muslim yang harus hati-hati. Ini masalah akidah ya. Ya memang sampai hari ini tidak ada satu pendapat yang sama ya. Masih ada ulama yang membolehkan ya. Tapi kalau saya termasuk yang ikut ya mengikuti dalil tentang larangan mengucapkan selamat Natal ya. Soal yang lain terkait dengan hubungan sosial segala macam tidak ada masalah ya. Seperti yang saya lakukan ya selama ini ya, pada periode tanggal 10 hari lah di bulan Desember terakhir itu, ketika rame-ramenya orang merayakan Natal itu, ya udah silent saja. Itu urusan mereka, silahkan aja. Kita yang penting nggak mengganggu, silahkan merayakan Natal ya. Nanti setelah usai ya kita berbuat baik lagi kepada mereka, karena berbuat muamalah itu juga diajarkan oleh Islam, berbuat kepada sesama. Dan kepada teman non-muslim yang disebut kafir ini kan ada dua kategori, kafir dhimmi dan kafir harbi ya. Kafir dhimmi ini dia tidak menyerang kita, tidak melakukan suatu hal yang kemudian
melawan ataupun bahkan menyerang ya kalangan muslim, kita tetap berbuat baik. Nah, tapi kalau kafir yang harbi, yaitu kafir yang mereka menghina, mengusik umat Islam, ya kita harus melawan ya. Itu pedomannya seperti itu ya. Demikian teman-teman. Nah, sebetulnya kalau mau berpanjang-panjang juga bisa ini. Tapi waktunya terbatas ya, kurang lebih 10 menit, lebih dikit begitu ya. Nah, kembali lagi saya ingatkan ya, marilah kita jaga akidah kita ya, karena di Al-Qur'an juga dijelaskan kemurkaan Allah itu sangat ditunjukkan di Al-Qur'an itu terkait dengan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Tuhan, perbuatan membuat tandingan Allah itu murka ya, apalagi menganggap Yesus atau Nabi Isa sebagai anak Allah, anak Tuhan. Itu adalah sebuah hal yang membuat Allah sangat murka ya. Bahkan nanti ketika menjelang hari kiamat, Nabi Isa kembali diturunkan ke dunia, karena Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan nanti akan diturunkan menjelang hari kiamat dengan misi utama ya adalah menghancurkan tanda-tanda salib ya. Karena sesungguhnya Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, yang dimiripkan oleh Allah ya. Di Al-Qur'an jelas, silahkan baca itu. Dan dia adalah Yudas Iskariot ya. Makanya nanti Nabi Isa turun kembali ke dunia untuk menghancurkan semua tanda-tanda salib itu. Karena itu sebuah fitnah yang paling luar biasa dalam riwayat kenabian ya, yang semua rasul dan nabi ini diutus oleh Allah ya untuk menyampaikan agama tauhid ya, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah ya. Kalau saya salah dalam menyampaikan materi ini, itu adalah semata-mata karena kedhaifan atau kelemahan saya ya, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, paling tidak buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.